Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ada kabar baru lagi nih tentang si Fufu Fafa. Dan ini asli ngeri banget ya jika ini benar-benar terjadi. Dinasti Mulyono akan semakin kuat karena Fufu Fafa akan lebih ganas dari yang dibayangkan. Wow, ngeri ya. Sedangkan seorang pendukung Mulyono akut mengatakan kalau Gibran diminta mundur oleh keluarga untuk menghindari keributan yang terjadi di pemerintahan Prabowo. Wow, gokil. Ini benar atau cuma sekedar menyenangkan hati masyarakat aja ini ya. Oke guys, setiap waktunya mari saksikan. Let's go. Di mana-mana kalau mau pensiun meninggalkan nama baik. Ini malah merusak nama baiknya sendiri demi ambisi yang gak ada manfaatnya buat rakyat. Iya, apa tuh? Bapak juga, kini anak usia 37 tahun itu fotonya akan terpajang di kantor pemerintahan dan institusi pendidikan se-Indonesia. Tahu nggak apa yang akan dikenang? Bukan rasa hormat, tapi justru rasa jengkel satu Indonesia gara-gara lihat konstitusi dipermainkan hanya demi satu keluarga. Iya. Bayangin, anak muda usia 37 tahun mengontrol emosi dirinya aja belum mampu. Ini malah dikasih jabatan jadi orang nomor 2 di Indonesia. Apa nggak makin ngadi-ngadi ke orang? Iya. Ngeri. Bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik. Ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Waduh. Karena kalau ini dipaksakan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya dua pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya dua itu pilihannya. Nah, tinggal keluarganya ini mau memilih itu apa tidak. Karena kalau kita biarkan keributan politik ini membuat pemerintahan ke depan ini kontraproduktif. Jadi memang harus ada yang meminta dia yang mundur. Kalau dimundurkan itu dampaknya besar. Iya. Karena negara kalau tahu orang ini memiliki sakit jiwa harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Waduh. Tidak bisa lain. Kalau dibiarkan berarti negara menelantarkan orang yang berpenyakit. Ya, jadi konteksnya bukan hanya sekedar perbuatan tercela atau tidak tercela. Saya bilang sih mudah untuk membuktikan perbuatan ini tercela atau tidak tercela. Kita lihat aja perbuatannya banyak dicela apa enggak. Kalau banyak dicela berarti perbuatan tercela. Nah, sementara soal kebohongan itu kan kalau itu terbukti bahwa itu milik Gibran, berarti kan dia membuat dua perbuatan tercela. Pertama melakukan perbuatan tercela, kemudian berbohong, membantah. Karena kalau yang kita khawatirkan ini klan Mulyono akan panjang. Lebih baik kita siap-siap dari sekarang. Ya, 5 tahun lagi akan kita rasakan ini dampaknya ya. Mas, selama pemerintahannya Jokowi, menurut lu yang paling membuat kerusakan demokrasi itu apa? Wah, gokil nih pertanyaan. Pantesan ditipu mulu. Pancingnya gini sih. Gue diamin aja. Dijual. Menurut gua, sebenarnya kan penyakitnya banyak ya. Menurut gua yang paling parah adalah ngebangun dinasti, melakukan praktek politik dinasti. Itu paling parah. Karena kalau di level presiden ini nyontohin, ini mau ngeberhentiin di level kabupaten ini gimana coba ceritanya? Padahal rakyat Indonesia tuh tahu persis itu kayak apa, ngerasain, ngeliat, abis suaminya istri mudanya, abis suaminya anaknya, abis anaknya anak keduanya. Kita ngeliat, tahu dampaknya di daerah-daerah, bingung gimana caranya nyetopnya, tiba-tiba presiden yang ngelakuinnya. Dan yang paling menyebalkan dari Pak Jokowi adalah beliau ngomong tuh kayak beliau pikir kita nggak ngerti gitu, kayak kita nggak belajar semuanya. Yang toketes itu ya? Hah? Yang toketes itu ya? Tidak tahu kok tanya saya gitu. Yang toketes. Ya ampun, gue lebih gaul daripada lu. Gue cuma denger ya NTKE, ya itu ya nggak pernah diucapkan gitu, malah dengar aneh. Bukan itu justru, itulah yang dia ngomongin. Oh, saya mah nggak ada urusan itu mah MK segala macam gitu. Padahal kita tahu bahwa justru dibagi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif, biar ada ruang diskusinya gitu. Jangan balance. Iya, karena kalau enggak, kalau semuanya iya aja, sama-sama aja, kalau bahasa dia sih bukan sama aja, terserah. Ya lu nggak ngejalanin peran lu. Nah, yang ngomong itu Presiden Republik Indonesia. Dan karena Presiden Republik Indonesia, muncullah menteri-menteri yang juga ngomongnya sembarangan. Makanya kalau nggak mau ada polusi, beli mobil listrik. Kok bisa ngomong kayak gitu? Ada Menko yang bilang, kalau Pak Luhut ya,
gue sebut aja namanya. Pak Luhut bilang, kalau presiden yang kritik Indonesia, keluarlah dari Indonesia. Mendingan gue bilang, kalau lu nggak siap dikritik rakyat Indonesia, nggak usah kerja jadi menteri. Kok bisa sih ngomong kayak gitu? Kok bisa sih ada orang yang bilang, ya kita mah Korea kayak gini mah nurut. Kok bisa sih ngomong kayak gitu secara terbuka? Kok bisa sih dia bilang, pokoknya aku mau kalau nggak, kok bisa sih ngomong kayak gitu? Ini kemarahan gue, dan ini dicontohin sama presidennya sendiri. Dan gue pernah bilang, gue juga nggak ngerti kenapa presiden. Orang bilang pinternya Pak Jokowi, nggak pinter Pak Jokowi. Ini semua skema-skema kayak gini juga udah kepikiran sama orang dari kapan tahu. Ya. Cuman dia ngelakuin. Kenapa dia ngelakuin? Ada dua pilihan, antara dia tamak atau dia takut. Menurut gue dia takut. Dia takut sesuatu. Motivasinya itu lebih didorong atas ketakutan. Tapi itu emosional. Tapi itu yang paling bikin gue kesel dari Pak Jokowi. Apa tadi? Tamak dan takut. Jadi antara dia, pokoknya apapun yang dia lakukan sekarang ini kan motivasinya antara dia tamak gitu ya, rakus atau dia takut. Kenapa lu tidak menilai dia tamak atau rakus? Karena dia mengambil posisi-posisi tertentu untuk keluarganya. Karena cenderung nekat. Menurut gua, yang Pak Jokowi lakukan cenderung nekat. Orang nekat tuh orang takut. Orang rakus juga bisa nekat kan, Bro? Nggak se-ekstrim ini. Ini aneh banget. Ini terlalu kelihatan, ini terlalu nyata, terlalu kotor. Takut ini. Takut Jadi sesuatu. Jokowi takut. Gua merasa Pak Jokowi takut. Takut kehilangan jabatan mungkin kalau menurut gue itu. Gue sih bahasa yang gue selalu gunakan di konten-konten gue tuh, di istana tuh ada laci dikunci. Kalau ganti office, kuncinya pindah ke tangan orang. Kalau orang buka tuh laci, ketahuan nih yang ada di sini. Jadi dimajuin aja anak. Untuk menjaga kunci itu. Jadi kuncinya nggak pindah. Nah, yang kita mesti tahu, anda sih kayaknya tahu. Di dalam laci ini apa? Udah itu doang. Gue pernah bikin konten juga di YouTube gue yang cerita bahwa kadang-kadang ya raja itu melanjutkan kekuasaan ke anaknya karena takut ditinggal sebenarnya. Sama orang-orang penting di sekitarnya. Ulu balangnya. Ulu balang ini mulai resah kan, gimana ya? Ini orang udah mau turun lagi. Pindah kapal sekarang apa kayak kali ya gitu. Terus raja bilang, nggak usah, udah tenang, anak gue kok yang maju. Ulu balangnya bilang aman. Oke kalau gitu. Atau malah ulu balangnya yang kemudian mendorong-dorong anaknya bapak aja yang maju ya kan? Mungkin tapi gue mau ngomong, gue tuh nggak ngerti banget politik dan gue bukan jurnalis, tapi gue juga nggak bego. Insting gue mengatakan kuncinya di sesuatu yang ada di lacinya Pak Jokowi kuncinya. Yang lain diuntungkan, dapat akses terhadap keamanan, akses terhadap entah tambang, akses terhadap aduh aneh banget itu. Orang masih dikasih tambang, aneh banget itu. Ujuk-ujuk, aduh aneh banget. Ini bukan tamak. Kalau tamak ngapain ngasih? Logis nggak? Kalau tamak mah keep aja untuk diri kita sendiri. Kalau ini kan ngasih, lu dapat ini. Kenapa tuh? Takut, beneran takut. Gue tidak yakin kalau dia takut sih Jokowi ini, karena justru gue lebih pada pilihan yang pertama ya, dan juga Tempo tentu saja berulang kali ya menganggap bahwa ya ini kan bagian dari perpanjangan kekuasaan dan periode ketiga Jokowi ya, yang nggak beneran terjadi ya dan ya kalau kemudian ini ketamakan dalam politik yang juga tentu saja membutuhkan bagi-bagi kue, kan? Tidak mungkin kemudian semua didekap sendiri. Mungkin a little bit of both. Tamaknya menghasilkan sesuatu yang salah atau kotor, sehingga jadi ada ketakutan untuk melindungi apa yang dilakukan dalam rangka ketamakan. Itu mungkin kali ya, little bit of both gitu. Tapi kalau gue tuh menciumnya tuh terlalu nekat aja, terlalu aneh gitu, ekstrim banget. Kadang-kadang kita suka mikir, kalau lu nggak ngeliat ya, kalau lu nggak ngebaca sih apa yang jelas-jelas di depan mata gitu ya. Tapi kalau menurut gue saking parnonya ini istana, nanti buntutnya akan kelihatan. Kayak kalau kita suka nyium, ini bawa apaan ya? Nanti kelihatan tuh ada buntut dari ujung rak gitu. Nanti akan kelihatan anyway. Oke, benar. Saya setuju ya dengan Bang Panji ini ya. Ya, kalau pendapat saya ini seperti ini. Seperti Pak Mulyono ini membagi-bagi kue seperti itu ya, bagi jabatan, bagi tambang gitu ya. Itu bentuk pengembangan balas jasa atau gimana nanti ya, agar jika beliau terlibat di dalam kasus hukum gitu ya, atau gimana nya gitu ya, beliau nggak sendirian, beliau ada teman begitu. Jadi dengan beliau bagi-bagi jabatan, bagi tambang segala macam ya, itu adalah bentuk cari kawan, itu apalah istilah namanya ya, agar ini saya ini nggak bisa gimana itu cara pembahasannya ya, agar beliau jika tersangkut hukum, jika bermasalah dengan hukum di suatu saat nanti, beliau nggak sendirian, beliau ada teman di sini, ada teman di sini, ada teman yang terlibat sama kasusnya dengan beliau.
saya bikinnya begitu. Nah, oke guys, itu dia reaksi hari ini. Terima kasih banyak untuk nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.